Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita mendulang faedah dari surat Al-An'am ya. Pada pertemuan lalu kita sampai pada ayat 141. Kita ulangi sebentar, ada sebagian faedah yang tertinggal dari ayat 141. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan tentang bagaimana orang-orang musyrikin yang bodoh yang mereka mengharamkan ini, mengharamkan anu, enggak boleh ada hewan yang ditunggangin, ada hewan yang enggak boleh dimakan isi perutnya, yang boleh makan cuma laki-laki, perempuan tidak boleh makan, yang boleh makan cuma penjaga-penjaga berhala-berhala mereka. Intinya mereka menghalalkan, mengharamkan sesuka mereka. Maka Allah menjelaskan pada ayat 141 tentang bahwasanya Allah asalnya menciptakan hewan-hewan untuk dinikmati, maka tidak boleh diharam-haramkan seenaknya. Allah menyebutkan huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluh. Kata Allah, dialah yang menjadikan kebun-kebun yang tanpa batang tiang, ya, seperti jagung misalnya, atau seperti anggur ya. Ghairu ma'rusyatin, dan ada yang dengan tiang seperti korma yang ada batangnya. Kemudian wan nakhla waz zar'a, Allah sebutkan secara khusus dari tumbuhan-tumbuhan tersebut, wan nakhla yaitu pohon korma ya, karena kita tahu pohon korma betapa banyak manfaatnya dan sangat terkenal di Jazirah Arab. Waz zar'a mukhtalifan ukuluh, dan juga tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam rasanya ya, bermacam-macam rasanya. Dan ini menakjubkan. Allah menjelaskan tentang bagaimana keajaiban-keajaiban yang Allah ciptakan di alam semesta ya. Wazaituna warrumana mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Demikian juga buah zaitun dan buah delima yang ada sisi samanya dan ada sisi tidak samanya. Sisi samanya sama-sama pohon, mungkin dari warna juga mirip ya, tetapi dari rasa berbeda, dari bentuk berbeda ya. Dan ini adalah hal-hal yang menakjubkan yang Allah sebutkan, bagaimana dua pohon yang diberi yang mungkin berdampingan, kemudian sumber asupan gizinya sama ya, dari unsur hara yang ada di tanah beserta air ya, tetapi bagaimana kemudian hasilnya berbeda, bentuknya berbeda, rasanya berbeda, fungsinya berbeda. Makanya Allah mengatakan mutasyabihan wa ghairu mutasyabih, ada sisi samanya namun banyak sisi bedanya ya. Bagaimana Allah sebutkan berbagai macam zara mukhtalifan ukuluh, tumbuh-tumbuhan yang berbagai macam modelnya. Makanya ketika Al-Qurtubi menyebutkan tentang ayat ini, dia menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, lihatlah bagaimana orang-orang falasifah yang mengingkari adanya Tuhan, yang mengatakan segala terjadi secara natural tanpa ada yang mengatur, bagaimana mereka bisa menafsirkan keindahan ini semua ya. Apakah terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang mengontrolnya, tanpa ada yang mengaturnya ya. Kalau namanya kejadian kebetulan, ya paling sekali, dua kali kebetulan. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, berarti ada aturan yang dibuat oleh Sang Pencipta. Bagaimana air masuk ke akar, bayangkan ya. Nanti disebutkan, ini kita bicara tentang ulama abad ke-7 yang mungkin tidak pakar tentang masalah biologi atau tidak pakar tentang masalah kimia. Tapi dia bicara yang sederhana saja yang mungkin bisa dipikirkan oleh banyak orang. Bagaimana air yang ada di bawah tanah, kemudian yang air itu sifatnya adalah meresap ke bawah, tapi dia naik dari akar, kemudian dia sampai ke penghujung cabang, kemudian dengan air tersebut, dengan asupan gizi, kemudian keluar daun yang itu sangat berbeda dari batang. Tiba-tiba keluar daun, benda baru yang berbeda dengan batang. Tiba-tiba kemudian keluar lagi buah, benda baru lagi. Ini apa semua terjadi dengan sendirinya? Ya, maka celakalah orang-orang ateis dan orang-orang falasifah yang ateis, yang menolak, yang mengatakan bahwasanya semua terjadi dengan natural, ada tabiat atau terjadi dengan sendirinya ya. Jadi Allah menyebutkan ya, yang
Yang menentukan halal dan haram ada Allah, karena Allah yang mengatur itu semua. Jangankan hewan-hewan, tumbuhan pun Allah atur. Allah yang menciptakan hewan-hewan, sebagaimana pula yang menciptakan tumbuhan. Setelah Allah berkata, "Kulu min samarihi." Allah ciptakan ini semua untuk dimakan, untuk dinikmati. Maka tidak boleh seorang asal mengharamkan ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh ditunggangi, ini enggak boleh dimakan, ini enggak boleh minum susunya, ini enggak boleh. Ini dari mana seperti ini? Allah mengatakan ini semua kami ciptakan, kulu min samarihi, makanlah dari buahnya idza asmar, jika dia berbuah, ya. Wa atu haqqahu yauma hasadih, dan berilah haknya ketika memetik hasilnya. Ini dijadikan dalil bahwasanya namanya tumbuhan yang seperti ini zakatnya tidak harus haul, beda dengan kalau zakat harta, zakat tijarah, ya. Kemudian zakat hewan ada haulnya per tahun, ya, per tahun hijriah. Ya, tetapi kalau hasil bumi seperti ini dia bukan per tahun tapi per kali panen, ya. Seperti beras, ya, ada yang 2 kali panen. Ya, saya dengar lagi ada teknologi yang sampai bisa 3 kali panen dengan jumlah yang lebih besar, ya. Ya, pokoknya sekali panen ada zakatnya. Sini katakan wa atu haqqahu yauma hasadih, dan berikanlah haknya ketika hari dipanennya. Ada 2 pendapat, ya, atau 3 pendapat berkaitan dengan ayat ini. Ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini dahulu ketika orang-orang panen biasanya orang miskin hadir. Dan ini kebiasaan terjadi dahulu, ya. Dan ketika jadi panen orang miskin hadir, maka harus dikasih orang miskin tersebut. Mereka senang hadir pada waktu panen. Maka syariat menyuruh mereka untuk memberikan kepada fakir miskin tersebut yang hadir ketika hari panen, agar tidak pelit kepada mereka, ya. Kemudian akhirnya ada yang mengatakan ayat ini akhirnya dimansuh dengan aturan zakat. Setelah adanya aturan zakat, maka tidak ada lagi kewajiban harus mengeluarkan lebih daripada itu, ya. Jangan disangka bahwasanya kalau ada orang-orang miskin datang dikasih, setelah itu zakat hitungan tersendiri, ya. Tidak. Ketika sudah berubah menjadi ini karena surat Al-An'am adalah surat Makkiyah, ya. Sementara zakat baru berlaku pada tahun kedua Hijriyah. Jadi ketika dahulu perintah untuk memberikan hak daripada tumbuhan, itu tidak ada aturan khusus. Yang penting kalau ada orang miskin hadir, maka bagi-bagi. Ketika lagi panen ada yang hadir, bagi-bagi, ya. Namun kemudian datang aturan yang baku pada tahun 2 Hijriah, yaitu dengan adanya aturan kalau hasil bumi tersebut pengairannya dari langit langsung, maka 1/10, ya. Tapi kalau ternyata perlu ada usaha, kemudian pengairan, alat-alat dan yang lainnya, maka nisful usyur, maka 1/20 zakatnya. Kemudian Allah berfirman, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Jangan kalian berlebih-lebihan, sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, ya. Kita punya aturan sebenarnya dalam syariat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah. Syaratnya 2, fi ghairi sarafin, jangan israf berlebih-lebihan, wala makhilah, dan jangan sombong, ya. Dan jangan sombong. Jadi makan ada berlebih-lebihan, ya. Sering makan sampai kekenyangan, selalu makan demikian. Kalau sesekali datang dalam hadis para sahabat makan sampai kenyang. Tapi kalau terus-terusan makan sampai selalu kekenyangan, ya, sampai dia pun makan seperti menderita makan tersebut, ya. Susah sesak napas, ya. Sampai, ya, saya pernah pergi ke sebuah restoran di luar negeri tentunya, sampai disebutkan ini kalau sudah makan sampai ada ambulans di situ, ya. Kenapa? Karena ada yang makan sampai kekenyangan, sampai nggak kuat, sampai masukkan ambulans. Mungkin ada yang sakit-sakit karena saking lezatnya makanan tersebut, sehingga disediakan ambulans untuk kalau ada sampai pelanggan yang makan kebanyakan sehingga berlebihan, maka langsung disiapkan ambulans. Ini makanan dimakan sampai menyiksa dirinya, mengeluarkannya tersiksa, ya. Jadi ini namanya saraf berlebihan. Berlebihan dari sisi
kuantitas yang dimakan. Dari sisi harga yang terlalu mahal juga tidak boleh ya. Kita benar kita punya harta kita bebas melakukan, tapi ada aturannya. Karena harta ini pada hakikatnya adalah titipan ilahi, titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita gunakan sebagaimana aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan ada khalifah di atas muka bumi, itu Adam dan anak keturunannya. Dan khalifah secara bahasa Arab artinya perwakilannya. Makanya Abu Bakar disebut dengan khalifatul Rasulullah, khalifahnya Rasulullah, karena Rasulullah SAW tidak ada maka diwakili oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Artinya khalifah dalam mengatur alam semesta ini sesuai dengan aturan yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, Allah juga mengatakan wa atukum mimma lillahi alladzi atakum. Berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepada engkau. Allah juga mengatakan alladzi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Infakkanlah harta yang Allah menjadikan kalian mustakhlifin, silih berganti harta itu dari Allah, kemudian si fulan, kemudian pindah ke si fulan dengan pembelian, atau berpindah ke pihak tangan berikutnya dengan penjualan, atau berpindah kepada pihak berikutnya dengan warisan. Demikianlah harta berpindah dari satu ke yang lainnya. Allah yang memindahkan dari satu yang kebetulan kalau ada di tanganmu, entah kau dapat dengan warisan, entah kau dapat dengan kerja, entah kau dapat dengan dagang, atau dapat hadiah, maka kau harus mengolahnya sesuai dengan aturan sang pemilik yang sesungguhnya. Kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini jangankan harta kita saja milik Allah, apalagi harta kita. Makanya di antara aturan penggunaan harta, kata Allah wala tusrifu, ya, makan, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah, jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam makan tadi kita sebutkan dari sisi makan yang berlebih-lebihan sehingga kekenyangan, sehingga membuat kemudaratan bagi tubuh. Kemudian yang kedua juga mungkin terlalu mahal makanan ya, di luar daripada kebiasaan. Kemudian juga tadi wala makhila, jangan sombong-sombongan ya. Sebagian orang makan dengan yang mewah, kemudian dia foto, kemudian dia share, dia bangga-banggaan bahwa dia sudah makan ini, sudah makan anu. Untuk bangga-banggaan ini juga tidak diperbolehkan. Nah, misalnya kalau bikin juga acara walimah, jangan juga kita makan, menyediakan makan untuk memuliakan tamu, bukan untuk kita sombong-sombongkan. Kita pamer-pamerkan, dia tunjukkan bahwasanya saya adalah tuan rumah yang hebat. Enggak, kita memuliakan tamu dengan makanan yang enak, oke. Niat kita yang benar, yang penting jangan untuk sombong-sombongan. Kemudian juga kul, wasrab, minum, jelas sama dengan makanan. Walbas, gunakan pakaian. Yang pakaian ini apa yang kita pakai banyak. Pakaian mungkin termasuk sepatu, termasuk jam tangan, termasuk kalau perempuan ada tas, ya. Ini semua yang kita pakai, maka ada aturan juga, jangan berlebihan dan jangan untuk kesombongan. Hati-hati, ya. Karena harta milik Allah, Allah punya aturan. Silakan kau beli tas, ya, jangan kebanyakan tasmu, itu berarti berlebihan. Dan tentunya ini berbeda aturannya antara satu orang dengan yang lainnya, antara satu waktu dengan waktu yang lain. Tapi ada urf memberi hukum, urf tradisi mengatakan ini berlebihan. Ya, kalau orang misalnya beli tas sampai harga miliaran, yang berlebihan, ya. Berlebihan ya. Misalnya kalau seperti itulah. Jadi seorang waspada apa yang dia pakai, apakah baju, apakah kalau perempuan ada tas, ada jam tangan misalnya, atau ada sepatu, hati-hati, jangan israf. Yang kedua, jangan untuk kesombongan, ya, berbahaya, ya, berbahaya ya. Ya, kalau zaman dahulu isbal yang pakaian bisa panjang aja bisa bikin orang sombong, ya, apalagi zaman sekarang dengan kemewahan apa yang kita miliki, sangat mudah membuat kita menjadi merasa tinggi di hadapan yang lain. Dengan tas yang mahal kita miliki, kita merasa tinggi daripada yang lain, padahal kita rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang semua adalah orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tasaddaq, bersedekahlah juga, jangan sombong, tentunya harus ikhlas kepada Allah. Dan tidak boleh berlebihan. Apa tidak boleh berlebihan? Itu bersedekah sampai membuat akhirnya dia tidak cukup keluarganya untuk makan dan minum. Artinya dia mengorbankan dirinya, ya, keluarganya kekurangan, ya, keluarganya kekurangan. Dan Rasulullah SAW dalam satu hadis, ya, Rasulullah SAW berkata, khairu sadaqah an dhahrin ghina, ya, sebaik-baik sedekah
adalah khairu shadaqah makana an dhahri kinan, ya. Sebaik-baik sedekah yaitu engkau bersedekah tapi masih cukup buat keluargamu, ya. Masih cukup buat keluargamu. Jangan sampai kita bersedekah dengan keluarga kita kekurangan. Ini enggak boleh. Namanya berlebihan dalam bersedekah. Berlebihan dalam bersedekah. Ya, kecuali kata para ulama, kecuali seorang yang memang tawakalnya kuat dan sudah terbukti pengalaman pandai mencari harta, maka boleh dia bersedekah dengan seluruh hartanya seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, bersedekah dengan seluruh hartanya. Nabi izinkan. Tetapi ketika sahabat lain minta izin untuk bersedekah dengan seluruh hartanya, datang dalam riwayat di antaranya dari dari Ka'ab bin Malik ketika dia bertobat, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna min taubati, di antara taubatku aku bersedekah dengan seluruh hartaku. Kata Nabi, jangan. Demikian datang dalam riwayat Abu Lubabah, ya. Tapi riwayat ini kalau tidak salah ada permasalahan. Tapi intinya Abu Lubabah ketika dia bertobat, dia juga mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin bersedekah dengan seluruh harta. Kata Nabi, jangan. Nabi membedakan antara Abu Bakar dengan yang lainnya. Abu Bakar tawakalnya tinggi dan terkenal sebagai pedagang, saudagar, maka jika dia bersedekah dengan seluruh hartanya pun tidak jadi masalah, ya. Tidak jadi masalah. Tapi intinya jangan sampai seorang bersedekah kemudian berlebihan, ya, sehingga akhirnya dia meninggalkan keluarganya dalam kesulitan. Makanya dia mengatakan khairus shadaqah makana an dhahri ginan, ya. Sebaik-baik sedekah adalah yang orang bersedekah dan keluarganya masih masih mampu. Dia tidak minta kepada orang lain, tidak minta kepada orang lain. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Setelah itu, dan semua yang digunakan dalam yang haram, jadi israf bisa pada perkara yang halal yang tadi kita sebutkan. Adapun kalau semua yang digunakan untuk perkara yang haram meskipun sedikit, maka itu israf. Maka itu israf meskipun sedikit. Ya. Uang untuk beli rokok meskipun satu batang israf, haram. Ya. Tidak boleh, itu namanya israf. Semua harta yang dikeluarkan untuk yang haram maka adalah israf, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang israf. Ayat berikutnya Allah kembali setelah menyebutkan tentang Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan dan semuanya Allah ciptakan untuk dinikmati, tidak ada yang haram-haramkan. Ya, masalah pengharaman itu hak Allah. Setelah itu Allah sebutkan tentang hewan-hewan kembali, ya. Karena ini konteksnya sebagaimana pertemuan lalu Allah sebutkan tentang orang-orang bodoh dari orang musyrikin yang mereka mengharam-haramkan sebagian hewan, ya. Ya. Maka Allah bantah di antaranya dengan menyebut tentang tumbuhan, Allah yang ciptakan, Allah yang menciptakan untuk dinikmati, tapi ada aturan jangan sampai berlebihan. Setelah itu Allah sebut tentang hewan-hewan, wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Jadi antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Farsha, sini ada beberapa pendapat, ada 2 atau 3, tapi secara umum ada 2 pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan farsha, kalau hamulah jelas, yaitu hewan, di antara hewan-hewan ada yang untuk ditunggangi. Ditunggangi seperti onta, seperti kuda, ya. Fungsi utamanya untuk ditunggangi. Seperti himar. Himar ditunggangi. Ya. Entah ditunggangi, entah diletakkan barang-barang untuk dipikul oleh himar tersebut. Onta pun demikian. Dikasih ini, disuruh pikul bisa. Kuda untuk manusia. Ini di antara hewan-hewan ada yang Allah jadikan hamulah. Kemudian di antaranya ada yang farsha. Farsha ini ada secara umum 2 pendapat yang kuat. Yang mengatakan farsha maksudnya disembelih karena firas itu sesuatu yang dihamparkan. Hewan kalau mau disembelih dijatuhkan kemudian disembelih seperti kambing, seperti sapi. Ya, ini fungsi utamanya adalah disembelih, maka disebut farsha. Ya, farsha. Ada yang mengatakan farsha maksudnya di sini adalah yang bisa dijadikan firas. Jadikan firas maksudnya bisa dijadikan tikar, jadikan karpet, jadikan baju, dijadikan selimut. Maksudnya berkaitan dengan bulu domba misalnya, atau yang semisal, atau kulit yang disamak. Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat ini dipilih oleh Tahir bin Ashur, bahwa yang dimaksud dengan farsha adalah hewan yang disembelih, ya. Yang disembelih, ya. Hewan yang disembelih. Jadi hewan secara umum ada 2 fungsi, yaitu untuk diangkut dan juga untuk disembelih, ya. Dan Allah menyebutkan ini, maka tidak boleh diharamkan karena sebagian musyrikin
Mereka mengharamkan sebagian hewan untuk ditunggangi, nggak boleh. Oh, hewan ini nggak boleh ditunggangi. Tidak boleh ditunggangi. Sebagian hewan diharamkan untuk dimakan. Nah, Allah bantah semuanya. Allah ciptakan hewan ada untuk ditunggangi. Allah ciptakan hewan ada untuk dimakan. Kenapa kalian mengharam-haramkan? Ya, Allah ciptakan semuanya. Wa minal an'ami, di antara hewan-hewan ternak, hamulatan wa farsha. Ada yang jadi tunggangan, ada yang menjadi untuk dimakan. Kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Makanlah apa yang Allah beri rezeki kepada kalian dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Ya, jangan mengikuti cara-cara yang haram. Syaitan ya, langkah syaitan banyak ya. Bahkan dalam masalah makanan juga ada syaitannya. Dalam masalah makan ada juga syaitannya ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Di sini Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu bagi kalian. Seakan-akan syaitan tidak punya musuh kecuali kalian. Ini itu benar. Iblis minta dipanjangkan umurnya untuk apa? Untuk jalan-jalan di bumi? Enggak. Dia niatnya bukan untuk jalan-jalan di bumi. Dia niatnya memang khusus untuk memusuhi kita. Ya. Fattakhiduhu aduwa. Ya. Syaitan itu jadikanlah syaitan musuh kalian. Ya. Ya. Syaitan memang tugasnya adalah menyesatkan kita. Jadi kita harus sadar, syaitan itu bukan nongkrong-nongkrong. Enggak, memang dia kerjaannya ingin menyesatkan kita. Makanya dia minta dipanjangkan umurnya, ditunda sampai hari kiamat. Lakum aduwwum mubin. Syaitan itulah musuh yang nyata bagi kalian ya. Baik. Setelah itu jadi saya ingatkan syaitan masuk dalam segala hal, bahkan dalam masalah makanan ya. Syaitan masuk. Di antaranya jadi syaitan telah masuk kepada orang-orang musyrikin Arab di mana mereka mengharamkan apa yang halal ya. Mereka mengharamkan apa yang halal. Mereka merasa itu suatu bentuk menghormati hewan-hewan ya. Menghormati hewan-hewan, dan ini disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah ketika dia menyinggung tentang Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai, kata Nabi SAW, Ra'aitu Amr bin Luhai Al-Khuzai yajurru qasbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai menggeret ususnya di neraka. Kenapa? Li'annahu awwalu man sayyaba as-sawaib. Karena dia yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Ini onta tidak boleh ditunggangi. Oh, ini onta tidak boleh disembelih. Oh, ini onta tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena dia berjasa onta ini melahirkan 10 betina secara berturut-turut misalnya. Maka Ibnu Katsir mengomentari, ya, dia mengatakan niatnya baik ya. Sebagai mungkin jasa kepada onta atau menghormati onta karena onta tersebut sudah melahirkan betina berturut-turut, sehingga kemudian dia bikin aturan, bikin bid'ah, onta ini tidak boleh ditunggangi ya. Niatnya baik tapi caranya salah. Ini syaitan masuk dalam hal ini. Syaitan masuk dalam banyak hal. Maksudnya syaitan itu menggoda kita dalam segala hal ya. Kita dalam agama syaitan goda, dalam pemerintahan syaitan goda, dalam rumah tangga syaitan ada godanya, tatkala kita bersedih apalagi syaitan menggoda, termasuk dalam masalah makanan. Ya, ini menunjukkan syaitan tidak meninggalkan tempat yang kita lewati atau tempat yang kita tongkrongi, kecuali dia juga nongkrong di situ. Makanya syaitan yaqudu li ibni Adam bi atruqih. Kata Nabi SAW, sungguh syaitan itu nongkrong di seluruh jalan-jalan anak Adam. Tidak ada satu jalan pun ditempuh anak Adam kecuali nongkrong di situ. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf, laqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an yaminihim wa syama'ilihim. Aku datangi mereka dari depan, dari belakang, gua dari kanan, dari kiri. Jadi maksud saya, sampai dalam masalah makanan pun ada setannya. Entah setan menggoda orang sehingga menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Atau tadi makan dengan berlebih-lebihan atau makan dengan kesombongan. Ini semua godaan setan. Sehingga kita sadar bahwa setan menggoda kita dalam segala hal, bahkan dalam masalah makanan. Allah mengatakan, lakum aduwwum mubin, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Tapi ayat berikutnya, ayat 144 ya. 143, kata Allah Subhanahu wa taala, samaniyata azwaj.
Yaitu 8 binatang yang berpasangan, 8 binatang, ya. Minadh dha'ni itsnain, ya. Dari domba sepasang, ada jantan, ada betina. Wa minal ma'zi itsnain. Kambing. Dha'an adalah domba, yaitu yang memiliki bulunya wol, ya. Kemudian al-ma'iz, minal ma'zi itsnain, kalau orang bilang kambing Jawa yang rambutnya lurus, bukan seperti domba, ya, kambing Jawa kata orang, ya. Ini 2 model kambing, ya. Qul adzakaraini harrama amil unsayain amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan Allah, ataukah 2 betina yang Allah haramkan, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Ini semua untuk membantah mereka. Maksud kalian mengatakan ini yang kalau dalam perut, kalau ma fi butuni hadhihi, ini apa yang dalam perut ini tidak boleh dimakan, ya. Maka Allah menyuruh Nabi mendebat mereka. Lihat, kita ada onta, ada kambing domba, ada kambing maiz, nanti ada onta, ya. Ada sapi, ini semua ada jantan, ada betinanya. Kemudian juga dalam perut mereka ada janin, ya. Tapi mana yang diharamkan? Kalian asal bilang ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, ya. Katakanlah, adzakaraini harrama, apakah Allah mengharamkan 2 jantan tidak boleh dimakan? Amil unsayain, ataukah Allah mengharamkan 2 betina dari hewan-hewan tersebut tidak boleh dimakan? Ammashtamalat alaihi arhamul unsayain, ataukah Allah mengharamkan janin yang terdapat dalam betina-betina tersebut, ya. Nabbi'uni bi ilmin in kuntum shadiqin. Kabarkanlah kepadaku dengan ilmu jika kalian benar. Ini sebenarnya mengatakan ini dalil bahwasanya kalau orang punya ilmu disuruh berdebat. Karena Allah mengatakan Qul adzakarain, katakanlah kepada mereka. Disuruh debat, Nabi disuruh mendebat mereka. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan samaniyata azwaj. Kenapa dimansub samaniyata azwaj? Ada yang mengatakan takdirnya kulu. Makanlah hewan dari 8 model ini yang diharam-haramkan oleh kaum musyrikin. Semuanya halal kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kambing jantan betina, domba jantan betina, kemudian maiz jantan betina sudah 4, kemudian ibil, onta jantan betina 6, kemudian al-baqar jantan betina, jadi totalnya 8. Makanya Nabi SAW disuruh untuk mendebat mereka. Apa yang menyebabkan kalian mengharamkan ini, menghalalkan satu? Sebutkan. Nabbi'uni bi ilmin, sebutkan sisi ilmunya. Kenapa ini halal, kenapa ini haram? Kenapa hanya boleh yang makan laki-laki, kenapa perempuan tidak boleh? Jelaskan dengan logis. Dan mereka tidak bisa menjawab. Kemudian Allah berfirman lagi, wa minal ibili isnain, wa minal baqara isnain. Sama. Dari onta ada sepasang, betina dan jantan. Wa minal baqar ini juga halal, silakan dimakan. Wa minal baqari isnain, demikian juga sapi 2, jantan dan betina, silakan dimakan. Qul adzakaraini harrama amil unsayain amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain. Katakanlah, apakah 2 jantan yang diharamkan ataukah 2 betina yang diharamkan tidak boleh dimakan? Ataukah kandungan yang ada dalam 2 betinanya? Kalian itu mengharam-haramkan, mana yang mau diharamkan oleh kalian? Ya. Am kuntum syuhada idz wassakumullahu bihadza. Apa kalian hadir ketika Allah mengatakan ini haram, ini haram? Apakah Allah pernah mengatakan ini haram, itu haram? Kalian hadirkah dalam pengharaman tersebut? Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudhilla an-nasa bighairi ilm. Dan siapakah yang paling zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah, ya, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu? Nah, ini berbahaya masalah pengharaman ini. Kalau tidak ada dalil berarti dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang musyrikin ketika mengatakan ini haram, ini enggak boleh ditunggangi, enggak boleh dimakan, Allah mengatakan mereka iftara 'ala Allahi kadziban. Mereka telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah perbuatan yang sangat zalim, menghalangi sesuatu yang halal yang Allah halalkan kemudian jadi haram gara-gara dia dengan kedustaannya. Liyudhillan nasa bighairi ilm, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim, ya. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Setelah Allah menyuruh Nabi membantah mereka, ya, karena mereka kontradiktif, bilang ini haram, ini haram, tanpa ada barometer yang tepat, ya, maka Nabi disuruh debat dengan mereka. Setelah itu Allah jelaskan
bahwasanya pengharaman dan penghalalan itu hanya milik Allah, pengharaman terutama karena hukum asalnya semua halal. Pengharaman adalah cuma harus dengan wahyu, bukan dengan perasaan. Pengharaman harus dengan wahyu. Maka Allah perintahkan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "La ajidu fima uhiya ilayya muharraman." Bahwasanya aku tidak menemukan apa yang diwahyukan kepadaku suatu yang haram, ya. Diharamkan ala ta'imin yata'amuhu, diharamkan atas orang yang makannya illa an yakuna maitatan. Yang haram tidak ada kecuali ini aja. Illa an yakuna maitatan, yaitu bangkai, au dama masfuhan, atau darah yang mengalir, au lahma khinzirin, atau daging babi, fa innahu rijsun, maka itu adalah suatu yang najis, yang kotor, ya. Au fiskun uhilla li ghairillahi bih, atau hewan yang disembelih atas nama selain Allah, ya. Faman iturra ghairu baghin wala adin, namun barang siapa yang dalam kondisi darurat, terpaksa, dia tidak menginginkannya, tidak mencari-cari dan juga tidak melampaui batas, kemudian dia makan, fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah jelaskan dari ayat ini menakjubkan. Pertama, Allah ingin menjelaskan, katakanlah Muhammad kepada mereka, masalah pengharaman itu hak Allah, hak prerogatif Allah. Makanya katakanlah, la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'umhu. Katakanlah kepada mereka, aku tidak mendapati dari wahyu yang Allah wahyukan kepadaku, ya, sesuatu yang haram atas orang yang memakannya. Kecuali 4 perkara. Illa ayyakuna maitah. Pertama, bangkai. Au dama masfuhan, atau darah yang mengalir. Au lahma khinzirin, atau daging babi. Fa innahu rijsun. Karena itu adalah kotor atau najis. Au fiskun uhilla li ghairillahi bi, atau yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ini saja yang aku dapati. Ingat ini ayat ini turun di Mekah, ya. Di Mekah ketika itu yang diharamkan cuma sedikit. Setelah itu datang pengharaman-pengharaman seperti dalam surat Al-Maidah. Allah mengharamkan khamar, Allah mengharamkan misalnya hewan-hewan apa namanya, al-mutaraddiyatu wan natiha, ya, wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakaitum. Maka setelah itu Allah mengharamkan juga hewan yang terjatuh, hewan yang dipukul mati tidak disembelih, seperti itu, ya, yang dimakan oleh hewan buas kemudian tidak sempat disembelih, ya. Ada pengharaman-pengharaman yang lain. Tetapi ketika di Mekah, ya, Nabi disuruh mengatakan kepada mereka, masalah pengharaman itu hak Allah. Dan aku sudah cek dari wahyu yang Allah kirimkan kepadaku, yang Allah wahyukan kepadaku, cuma 4 yang haram. Bangkai karena bangkai kotor, ya. Bangkai, darah yang tidak dikeluarkan, ini bisa mengandung penyakit sehingga tidak boleh kalau hewan yang bangkai, ya, di mana darahnya tidak dialirkan. Au dama masfuhan, atau darah yang mengalir, tidak boleh darah yang mengalir kita tampung kemudian kita goreng, nggak boleh, ya. Dama masfuhan tidak boleh. Tapi kalau darah yang tersisa di daging atau yang bercampur dengan daging itu tidak jadi masalah. Ya, seorang sudah menyembelih sapi, darahnya sudah keluar semua. Kemudian ketika dia menyembelih ada darah-darah nyempil-nyempil di daging-daging, itu nggak ada masalah. Itu dimaafkan. Bukan itu yang dimaksud, ya. Kadang-kadang kita makan gorengan ayam ada darahnya nempel, enak, ya. Rasanya enak, dan itu makanya ada orang yang nampung darah untuk digoreng. Tapi kalau darah yang sedang mengalir itu hukumnya haram. Tapi darah yang tersisa di bagian daging misalnya, atau nempel di tulang atau misalnya, maka ini tidak jadi masalah. Yang haram adalah dama masfuhan, darah yang mengalir. Kemudian yang diharamkan adalah aulahma khinzirin, daging babi. Fa innahu rijs, karena kotor, daging babi jelas kotor, makanya kotor, dagingnya juga banyak cacingnya, ya, dan macam-macam, ya. Kemudian au fiskun uhilla li ghairillahi bi, atau hewan yang disembelih dengan nama selain Allah, meskipun bersih, meskipun hewan tersebut sehat, tapi tidak disebut nama Allah, maka itu tidak boleh dimakan, ya. Karena hewan yang menciptakan hewan tersebut adalah Allah, maka ketika darahnya dialirkan juga harus dengan nama Allah, bukan dengan nama selain Allah. Inilah 4 yang diharamkan. Wahai kalian, sementara kalian bilang, wahai orang musyrikin, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan jantannya, tidak boleh makan betinanya, tidak boleh makan janinnya. Ini semua omong kosong. Di sini Allah menyuruh Nabi untuk menjelaskan bahwasanya pengharaman adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dalam kondisi terdesak jadi halal. Makanya Allah setelah itu di akhir Allah mengatakan, "Faman iturra ghairu baghin wala adin." Barang siapa dalam kondisi terdesak, dia tidak mencari-cari dan tidak berlebihan, maka dia makan enggak ada masalah. Dia boleh makan daging babi, dia boleh makan darah mengalir, dia boleh makan bangkai,
Dia boleh makan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah, nggak ada masalah. Kalau dalam kondisi darurat, secukupnya untuk menyambung hidupnya, itu pun boleh. Ini kalian tiba-tiba mengharamkan dari mana? Wong dalam kondisi darurat ini yang haram-haram saja yang Allah haramkan menjadi halal. Bagaimana kalian mengharamkan tidak boleh makan yang jantan, tidak boleh makan yang betina, tidak boleh dinaikin secara mutlak? Tentunya adalah kengawuran dari kalian wahai orang-orang musyrikin. Kata Allah, fa inna rabbaka ghafurur rahim, sungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini perhatikan bagaimana ujung Allah menyebut nama Allah di penghujung ayat dan dia berkaitan dengan hukum yang disebutkan sebelumnya. Allah mengatakan, "Faman iturra ghairu bagin wala adin." Barang siapa yang dalam kondisi darurat makan yang haram, Allah tidak mengatakan maka halal, tidak. Tidak ada perkataan maka boleh. Tapi Allah cukup dengan mengatakan sungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti halal. Berarti halal. Karena Allah mengampuni dan Allah menyayangi kalian. Ya. Maka dengan mengamati nama-nama Allah, seorang bisa memahami kandungan hukum yang dimaksud. Ya. Seperti dalam ayat ini. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah masjid Al-Ikhlas, Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, dan dia memang tafsir yang perhatian tentang masalah hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia ingatkan bahwasanya ayat ini dalam surat Al-An'am 145 seakan-akan yang haram cuma 4. Cuma tadi darah yang mengalir, daging babi, ya, bangkai, dan yang disembelih selain Allah, cuma 4. Tapi dia ingatkan ini ada ayat Makkiyah. Ketika itu belum ada yang pengharaman yang lain. Kemudian Allah susulkan pengharaman-pengharaman yang lain, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Di antaranya dalam surat Al-Maidah. Dalam surat Al-Maidah Allah sebutkan di sana ada hewan-hewan yang di luar daripada konteks ini, tapi juga hukumnya haram, seperti hewan yang terjatuh, hewan yang dipukulin, hewan yang tidak dimakan oleh binatang buas, ini juga haram. Di antaranya khamar. Khamar juga tidak disebutkan dalam ayat ini. Tapi dalam surat Al-Maidah, dan surat Al-Maidah adalah surat yang muncul turun terakhir menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata khamar juga diharamkan. Demikian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya semua innallaha harrama kulla dhi nabin min as-siba wa kulla dhi mikhlabin min at-tayr. Allah mengharamkan semua hewan buas yang memiliki taring, ya, seperti itu tidak boleh dimakan, dan juga burung yang memiliki cakar yang untuk menerkam, yang maka ini juga hukumnya haram. Ini datang dari sunnah. Berarti ada juga perkara-perkara yang Rasulullah haramkan dari ayat di surat Al-Maidah, dari hadis Nabi juga ada yang haram menyusul daripada ayat ini. Jadi bukan cuma 4 ini aja. Ada yang lain lagi, ya. Baik. Di luar daripada itu, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Hewan-hewan yang tidak disebutkan, maka ada khilaf. Contoh yang dikhilafkan seperti gajah. Gajah bagaimana hukumnya, ada khilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Ya. Ya. Contoh yang tidak ada khilaf di antaranya monyet. Semua orang sepakat monyet haram. Monyet ijma haram. Ya. Cuma nanti khilaf, boleh nggak jual monyet? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Yang bilang jual boleh, kenapa? Monyet lucu, bermanfaat untuk membuat hiburan bagi anak-anak, maka boleh dijual. Ya ada khilaf. Tapi makannya jelas tidak boleh. Kuda juga ada khilaf. Ada yang mengatakan haram, mengatakan halal. Yang benar adalah halal. Ya. Ya, ini contoh-contoh hewan-hewan yang diperselisihkan. Contohnya lagi misalnya ular. Ular boleh dimakan atau tidak, ada khilaf di kalangan para ulama. Karena tidak termasuk dari nas-nas yang tegas mengatakan halal atau haram. Ya. Karena namanya siba, binatang buas, ma'ruf. Binatang buas itu seperti singa, macan, anjing hutan, dan yang lainnya. Nah kalau siba bagaimana? Kalau ular bagaimana? Tidak disebutkan. Ya, maka ada khilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Yang lebih hati-hati adalah haram. Semua hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, maka hukumnya haram. Contohnya ular, diperintahkan untuk dibunuh. Contohnya kalajengking. Contohnya tikus. Ya. Ini diperintahkan untuk dibunuh, baik di tanah halal maupun tanah haram. Ketika Nabi perintahkan untuk dibunuh, maka hukumnya haram. Ya. Sampai landak. Landak bagaimana? Hukumnya haram atau haram? Ada khilaf di kalangan para ulama. Intinya, ulat sagu, ulat ini, ada juga khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan haram karena jijik, ada yang mengatakan tidak, hukum asalnya halal. Kita tidak boleh mengharamkan kecuali dengan dalil dari wahyu. Ya. Belum lagi kita bicara tentang hewan al-barma'i, yaitu hewan-hewan yang ada hidup di dua alam, seperti kepiting, seperti kura-kura, seperti buaya. Maka ini semua ada pembahasan. Menurut saya ini ada hukum fikihnya tersendiri. Saya tidak berbicara tentang mana yang lebih kuat, tapi ada hewan-hewan yang disepakati tentang haramnya dan ada hewan-hewan yang
perselisihan tentang keharamannya. Baik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa yang menimpa orang-orang Yahudi. Allah mengatakan wa 'alal ladzina hadu harramna kulli dzi dzufar. Terhadap orang-orang Yahudi kami haramkan bagi mereka untuk memakan hewan yang ada yang ada kukunya tidak terbelah sendiri ya. Apa window bunyi apa? Tolong dimatiin. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'alal ladzina hadu harramna kulli dzi dzufar. Ya. Terhadap orang-orang Yahudi kami haramkan seluruh hewan yang dzi dzufar. Hewan apa maksudnya? Yaitu hewan, ada khilaf tapi sebenarnya mengatakan maksudnya adalah hewan yang kukunya tidak seperti kita, jari-jarinya pisah. Kalau kita kan jarinya pisah. Yang nempel begini seperti onta, seperti bebek, ya ini haram, diharamkan kepada orang Yahudi. Kemudian juga wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dari sapi dan dari kambing kami haramkan atas mereka lemak dari dua binatang tersebut. Enggak boleh makan lemak. Lemak sapi yang enak, lemak kambing tidak boleh, haram. Illa ma hamalat zuhuruhuma, kecuali lemak yang melekat di punggung sapi atau punggung. Ini lemak ini aja yang boleh. Lemak yang lain, lemak di perut, di ini enggak boleh. Ya. Kecuali lemak yang nempel di punggungnya. Awil hawaya atau yang melekat di perut besar. Al hawaya itu di perut besar. Ya. Au makhtalata bi'azm, atau lemak yang bercampur dengan tulang ya. Ada yang mengatakan maksudnya itu di bagian pantat ya. Hewan tersebut. Dzalika jazainahum bibaghihim. Inilah balasan kami kepada mereka akibat kedurhakaan mereka ya. Wa inna la shadiqun, dan kami benar ketika mengabarkan hal ini. Jadi Allah ingin mengkokohkan bahwasanya masalah pengharaman itu hak Allah. Maka pas di sini Allah sebutkan tentang contoh Allah pernah mengharamkan kepada orang-orang Yahudi, dan itu hak Allah semata. Allah bilang ini haram, ini haram, ini haram, tapi ada sebab. Sebabnya karena mereka durhaka. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 160 sampai 91, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi dzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum." Karena kezaliman orang-orang Yahudi, maka kami haramkan perkara-perkara yang baik yang tadinya halal bagi mereka, namun mereka berbuat zalim, akhirnya diharamkan sebagai hukuman bagi mereka. Ya. Wa bi saddihim an sabilillahi katsiran, dan betapa sering mereka menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhdhihimur riba, karena mereka makan riba. Wa qad nuhu anhu, padahal mereka telah dilarang dari makan riba. Wa aklim amwalan nasi bil batil, dan mereka makan harta manusia dengan cara kebatilan. Gara-gara kezaliman yang mereka lakukan ini, Allah hukum mereka dengan mengharamkan sebagian yang tadinya halal bagi mereka. Ya. Jadi orang-orang Yahudi mereka haram akibat ulah mereka, dan ini mereka ingkari. Kata mereka, enggak kok, kami dulu memang dari itu sudah haram, dari nenek kami, nenek moyang kami memang sudah haram ini. Enggak. Kata Allah, wa inna la shadiqun, kami benar. Dzalika jazainahum bibaghihim. Ini semua adalah balasan bagi mereka akibat kezaliman mereka. Akibat mereka makan riba, akibat mereka menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, akibat mereka makan harta manusia dengan kebatilan, ya, makan yang haram. Ketika mereka bebas makan seperti ini, maka Allah haramkan sebagian makanan yang tadinya halal bagi mereka. Sebagai hukuman bagi mereka. Ini yang diingkari orang Yahudi. Kata mereka, enggak, ini dari awal. Dari awal nenek moyang kami sudah haram. Allah bantah, tidak benar. Dalam surat Al-Imran kata Allah, kullu ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsih. Kata Allah, dulu makanan, semua makanan halal bagi Bani Israel. Kecuali yang Israel, yaitu Yakub, mengharamkan bagi dirinya sendiri, karena dia punya nazar. Tapi selain Yakub, hukum asalnya seluruh haram bagi Bani Israel. Nah, sekarang jadi haram, tiba-tiba kalian dapati dalam Taurat haram. Kenapa? Allah jelaskan, kalian tuh dulu pernah diharamkan gara-gara kalian kurang ajar. Bukan diharamkan sejak awal kalian jadi Bani Israel, tidak.
Karena makanan dulu semuanya halal bagi kalian. Kullu ta'ami kana halal li Bani Israil. Semua makanan dulu halal bagi Bani Israel kecuali apa yang diharamkan oleh Yakub pada dirinya karena dia bernazar. Ya. Nah, sekarang kalian dapati ternyata di dalam perjanjian lama masih ada dalam kitab Imamat bagaimana diharamkan makan ini coba. Saya tadi sempat buka. Imamat 11 ayat 13 dan yang lainnya ya. Tapi inilah contoh, setiap binatang yang berkuku belah. Setiap binatang ayat 11 Imamat 11 ayat 3 dan seterusnya. Setiap binatang yang kukunya berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang dan yang memah biak boleh kamu makan. Tapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang bermamah biak atau dari yang berkuku belah. Onta, karena memang bermamah biak tetapi tidak berkuku belah. Artinya jarinya tidak lepas, tidak pisah-pisah. Ya. Ini berarti onta diharamkan. Haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang bermamah biak tapi tidak berkuku belah. Haram itu juga bagimu. Juga kelinci, karena memang bermamah biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan. Babi hutan karena yang berkuku belah yaitu kukunya berselah panjang tapi tidak bermamah biak, haram itu bagimu. Ini yang memang ini terdapat dalam Taurat ya, yang ini Allah jelaskan kepada orang Yahudi, kalian itu diharamkan bukan dari asalnya tapi asalnya halal. Tapi karena diharamkan karena kalian berbuat kurang ajar. Maka Allah hukum kalian dengan mengharamkan sebagian yang tadi uhillat lahum, yang tadinya halal bagi kalian. Makanya ketika datang Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam ingin menghalalkan sebagian yang haram bagi mereka. Kata Nabi Isa, "Wali uhilla lakum ba'dhal ladzi harrima 'alaikum." Aku diutus untuk menghalalkan sebagian yang tadinya haram bagi kalian sebagai rahmat. Dan mereka tidak percaya sama Nabi Isa. Kata mereka enggak ada mansuh dalam Taurat, enggak ada nasi mansuh. Isa bin Maryam ngawur. Sehingga mereka tidak mau beriman kepada Nabi Isa di antaranya karena mereka menganggap Nabi Isa berani korek-korek hukum Taurat dengan akhirnya menghalalkan apa yang tadinya diharamkan bagi mereka. Apalagi datang Nabi Muhammad SAW, maka ini semua jadi halal. Jadi berkaitan dengan haramnya hewan yang jarinya tidak terpisah, ini hanya khusus orang Yahudi. Makanya Allah di awal ayat mengatakan wa 'alal ladzina hadu. Dan atas orang-orang Yahudi, artinya hukum khusus buat mereka, tidak berlaku kepada kita orang-orang Islam. Ini hukum khusus buat mereka. Haramna kulladzi zufar. Kami haramkan hewan yang tidak kulitnya tidak yang jari-jarinya tidak terpisah. Dan juga tadi lemak tidak diperbolehkan kecuali yang ini dan yang itu. Makanya mereka tidak makan onta, tidak boleh makan onta, dan tidak boleh makan bebek ya, tidak boleh makan burung onta yang semua kakinya tidak terpisah ya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in kadzdzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah." Kalau mereka mendustakan engkau wahai Muhammad. Ya. Katakanlah Rabb kalian itu memiliki rahmat yang luas. Allah kasih kalian kesempatan untuk bertobat. Kalau mereka mendustakan engkau, katakanlah, jadi Allah Maha rahmat yang luas. Allah kalian kesempatan, tapi jangan sampai kalian luput dari rahmat Allah tersebut dengan membangkang terus-menerus sampai meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Kenapa setelah itu Allah mengatakan wala yuraddu ba'su 'anil qaumil mujrimin. Meskipun Allah rahmatnya luas, tapi kalau ternyata membangkang terus dan Allah turunkan azab, maka tidak ada yang bisa menolak azabnya dari orang-orang yang mujrimin, dari orang para pendosa ya. Inilah ikhwan dan akhwat para jemaah Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bingung saya sampaikan pada kesempatan kali ini dari surat Al-An'am. Insyaallah kita masih 2 pertemuan lagi untuk menyaksikan surat Al-An'am. Demikian kepada para jamaah Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bingung rahmatullah subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.